Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Muqarrabin yang saya hormati, serta para santri, alhamdulillah pada pagi ini kembali kita mengaji di tengah kesibukan kita dalam beraktivitas. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan kesehatan dan kesempatan. Shalawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Saya tidak melihat pengumuman dari Menteri Agama apakah hari ini sudah melihat bulan sore kemarin atau belum. Mungkin ada bapak-bapak yang melihat pengumuman maghrib. Sudah? Ya. Berarti hari ini sudah 1 Zulhijjah. Berarti Muhammadiyah juga ya, sama. Mudah-mudahan lebarannya sama lah. Jelaslah kalau sudah sama-sama tanggal 1, hitungannya ke depan berarti tanggal 10 Zulhijjah, sama berarti kan. Nah, terkait dengan itu ya 9 hari lagi artinya kita bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha. Maka itu tentu pembahasan kita akan lebih pas adalah pembahasan tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Nah, karena kajiannya kajian fikih, maka kaitannya adalah dengan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah. Satu ibadahnya adalah berpuasa. Nah, gitu. Berpuasa. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ya ma'amilah. Jadi tidak ada amalan ya ayyuhibbullah yang lebih Allah suka illa hadzal yaum, kata Rasulullah, melainkan hari-hari ini. Nah, gitu. Tidak ada amalan yang disukai oleh Allah melainkan hari-hari ini. Hari-hari ini itu maksudnya ya asyarah atau 20 yaum, 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Itu kata Rasulullah.
Jadi 10 hari mulai dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10. Disitulah amal-amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Oh, masih afdal lagi amalan di bulan Zulhijjah ini. Kecuali kalau orang itu berjihad di jalan Allah dengan tulus ikhlas lalu meninggal. Nah, kecuali itu, ya. Nah, itu memang amalan yang afdal, dijamin surga. Dia berangkat berperang ikhlas semata karena Allah lalu meninggal. Nah, orang ini mati syahid. Nah, itulah tentu amal itu lebih afdal. Kalau tidak, masihlah lagi unggul amalan-amalan 10 hari di dalam bulan Zulhijjah ini. Nah, itu amalannya, amalan apa yang bisa kita lakukan? Tentu yang melakukan kebajikan, sedekah, ya kan, berzikir. Nah, di antaranya ini puasa. Nah, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, ya, melaksanakan ibadah puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berpuasa. Maka ulama fikih menyebutkan bahwa puasa tanggal 1 sampai 9 itu adalah hukumnya sunnah. Kalau Idul Fitri kita diantar dengan puasa Ramadan, kalau Idul Adha diantar dengan 9 hari puasa, ya, di bulan Zulhijjah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ternyata di bulan Zulhijjah juga ada momen-momen kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan ibadah puasa. Apalagi di hari, ya, hari Arafah. Man shoma yaumul Arafah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, kafaratun dzunubal madiyah, maka puasanya itu menjadi kafarat, penebus dosanya, ya, penebus dosanya setahun yang lalu. Bahkan ada riwayat yang lain, ya, setahun yang akan datang. Puasa hari Arafah itu 1 hari akan menjadi penebus bagi dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wah, itu luar biasa. Hari Arafah itu berarti tanggal 9. Ya, tanggal 9. Karena jamaah haji pada tanggal 9 itu di Mekah sedang wukuf di padang Arafah. Nah, berarti kita juga merasakan, ya, panas, haus dan laparnya orang-orang yang ada di padang Arafah sedang wukuf itu. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, nah, tentu saja bagi mereka yang melaksanakan haji, ya, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena pada saat wukuf di Arafah itu para malaikat turun. Ya, dalam berbagai riwayat menyebutkan para malaikat turun dan memohonkan ampun, ya, bagi para jemaah yang kusut masai. Disebutkan dalam hadis kusut masai datang ke padang Arafah, ya, dengan pakaian ihram, ya, dalam keadaan sulit. Nah, itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala melihat dan membanggakan itu, sehingga malaikat pun berdoa, ya Allah, ampuni jemaah haji yang jauh-jauh datang mereka hadir di tanah suci ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Maka disebutkan dalam hadis juga, ya, man hajja, barang siapa yang melaksanakan haji, ya, falam yarfus walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan fasik, ya, maka kharaja kayomi waladatu ummuhu, maka dia nanti pulang dari melaksanakan haji itu dosanya sudah berguguran, lalu keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Luar biasa itu, ya, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bayi itu, Bapak Ibu, ya, yang baru lahir itu kalau kita cium, Ibu, tidak usah mandi dia, enak ciumin, betul tak Bu? Tidak usah mandi dia, apalagi dia lah sudah mandi. Kenapa dicium enak? Nah, itu tadi bersih dari dosa, tidak ada dosa. Kalau kita nyium nenek-nenek, itu bagi mereka yang melaksanakan haji sudah dijamin tuh, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada balasannya orang haji yang mabrur itu kecuali surga. Nah, gitu. Ya. Doanya diijabah oleh Allah, dosanya diampunkan oleh Allah. Nah, ya. Bahkan kalau dia berdoa diijabah oleh Allah. Makanya kalau dia balik dari Mekah itu, nah, kita datang ke rumahnya minta doa. Ini datang ke rumah minta korma. Iya, minta oleh-oleh. Kalau dapat oleh-oleh, merajuk. Oleh-oleh yang paling kita tunggu-tunggu itu doa dia, agar supaya dia juga berdoa kepada Allah, dosa kita juga diampuni, dan yang akan datang kita bisa berangkat juga, gitu. Bisa berangkat, ya, itu haji. Di musim haji amalan-amalan yang dapat dilakukan. Kemudian lagi di bulan Zulhijjah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, puasa, haji, sholat Idul Adha. Yang ketiga. Nah, sholat Idul Adha ini, bapak-bapak hadirin sekalian, sunnah. Bahkan para ulama menyebutkan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan untuk berjamaah di masjid-masjid, mushola, surau, lapangan, sama dengan Idul Fitri. Allah berikan 2 hari raya bagi kita umat Islam, ya kan? Dan 2 hari raya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan di sholat Idul Adha ini. Dulu orang menyebut hari raya besar. Kenapa? Karena jamaah haji di Mekah itu meriahnya itu ya jamaah haji ramai itu. Kalau Idul Fitri sepi. Ya, Idul Fitri kalau di sana itu sudah sembahyang Idul Fitri, sudahlah ada yang pakai celana training, ya kan? Kalau kita Idul Fitri di sini hari raya besarnya, ya, yang jauh-jauh balik kampung. Nah, itu, ya, hari raya Idul Fitri besar, ya kan? Kalau hari raya Idul Fitri itu kenapa disebut besar? Karena ditandai berbagai macam. Hari raya Idul Fitri itu, ya kan, baju baru, bagi ibu-ibu talkung baru, ya kan? Kalau bapak-bapak gajah duduk baru, ya kan? Bahkan waktu sembahyang Idul Fitri, kain gajah duduk tempelannya pun tidak dibuka lagi. Langsung sembahyang ke masjid. Orang nengok dari belakang, masih ada tempelannya, yuk, kata dia. Gajah duduk. Disebut dengan bapak tuh, Pak,
lupa ya buka gajah duduknya. Dak memang sengaja nyela gitu. Sengaja nyela gitu. Tanda baru kan. Nah itu. Nah Idul Adha juga demikian. Zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid wa tahlil. Hiasilah malam-malam hari raya itu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Jadi amalan ini dilipat gandakan karena bulan Zulhijjah ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan bulan dalam setahun. Ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Nah, 4 bulan yang haram ini maksudnya 4 bulan yang mulia, bulan yang suci. Ya. Di riwayat yang lain, bulan suci itu bulan Ramadan. Tapi dalam ayat surah At-Taubah ini, ya, ada 4 bulan yang haram sejak dulu. Ya. Di Mekah itu sejak dulu.